Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan hari ini tentang respons yang benar terhadap lawan. Mari dengarkan renungan harian Bread of Life yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal 26 ayat yang ke-9. Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Ini kisah yang luar biasa. Daud meskipun dikejar-kejar oleh Saul sang raja, dia memilih untuk membiarkan Saul hidup di saat Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Berulang kali Daud dikejar, ditombak, Daud lari. Daud dikejar oleh Saul bersama tentaranya untuk dihabisi dan dibunuh. Tapi walaupun dia mempunyai 2 kali kesempatan membunuh Saul dengan mudah, para pendukung Daud mendorongnya sah saja memukul Saul, membunuh Saul di kesempatan yang diberikan sepertinya oleh Allah. Tapi Daud peka, dia memilih untuk tidak melakukannya. Mengapa? Karena Daud menyadari bahwa Saul adalah raja yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Biarkan Tuhanlah yang berperkara. Biarkanlah Tuhan yang berurusan dengan Saul dan kejahatan hatinya. Ayat 11 dikatakan, Daud berkata, "Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah atau mengusik orang yang diurapi Tuhan." Seringkali kita berkata, dia jahat. Mereka melakukan rekayasa jahat. Mereka berikhtiar berbuat jahat. Tapi kita seharusnya seperti Daud. Jangan mengusik orang-orang yang diurapi. Baik itu orang di atas kita ataupun orang di bawah kita. Hamba Tuhan, pemimpin, orang tua di atas kita atau anak kita yang sudah menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan. Janganlah kita mengusik mereka juga orang diurapi. Tapi biarkan Tuhan berperkara dengan mereka. Apakah Allah buta? Tidak. Apakah Allah membiarkan kejahatan, rekayasa jahat? Tidak. Allah pasti berperkara. Respons Daud ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita diperlakukan dengan tidak adil, tidak benar, bahkan difitnah sekalipun, bahkan akan dihabisi, maka sikap yang paling baik adalah tidak melawan. Karena kita harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang akan mengatasi persoalan yang kita hadapi di waktu yang tepat. Daud tahu bahwa posisi Saul sebagai Raja Israel bukan karena Raja Saul dipilih oleh rakyat, tapi karena Allah yang memilih. Dengan membunuh Saul merupakan pelanggaran terhadap kehendak Tuhan. Kita belajar memiliki sikap hati untuk tidak memutuskan, memilih, melakukan perkara yang jahat walaupun kita bisa lakukan itu. Kekasih Tuhan, kita belajar dari Daud yang tetap tenang, tidak melawan dan tidak membalas. Menghormati Tuhan dan firman-Nya. Kekuatan sejati kita tidak terletak pada pembalasan yang mengatakan bahwa kita lebih kuat, lebih benar, lebih mampu. Tapi kepercayaan akan jaminan firman Tuhan bagi setiap kita yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Biarkan kedaulatan Tuhan yang terjadi. Daud seorang pendoa, seorang penyembah, seorang worshiper. Dan mari kita belajar seperti Daud. Serahkanlah siapapun kepada Tuhan. Respons yang benar terhadap hal-hal seperti ini membawa kita kepada kemajuan rohani dan perkenanan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Allah yang baik, Maha Adil, Maha Tahu, Maha Kasih, dan Maha Kudus. Kami menyerahkan masing-masing kami
di sekitar pergumulan, di sekitar keadaan kami yang seringkali kami terpojok, tersudutkan, dan bahkan dibenci atau ditolak. Kami katakan diberkatilah mereka dan kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami mau tetap berjalan bersama Tuhan dan kami tahu Tuhan menyertai kami. Itulah perkara yang paling indah. Memberkati setiap umat-Mu dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.